Oke, selamat malam Pak Saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Malam hari ini kita membahas part kedua ya, tentang kunjungan kerja Jokowi ke NTT, Pulau Flores, tepatnya di dua kabupaten, itu Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Tapi di sini saya lebih mengupas kepada kunjungan kerja di Kabupaten Ende. Tentunya ada alasan di balik itu bahwa Pak Jokowi memberi pesan kepada kita untuk mengingat kembali sejarah jas merah. Nah, dari sini kita ketahui bahwa Ende merupakan kota sejarah. Kenapa itu kota sejarah? Tentunya ada historis. Dari historis itu seperti yang saya akan tampilkan di video kali ini. Ada alasan di balik kunjungan kerja Pak Jokowi, karena yang kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah presiden kita dan presiden yang sangat menghargai perjuangan para jasa pahlawan, terutama Bapak Presiden kita pertama. Seperti kita ketahui, Presiden Insinyur Soekarno itu dia mendapat tempat pengasingnya itu di Ende. Itu pada tanggal 28 Desember 1993, Gubernur Jenderal Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda De Jong mengeluarkan surat keputusan pengasingan Insinyur Soekarno. Saat itu Presiden Soekarno usianya masih muda, yaitu 32 tahun. Insinyur Soekarno diasingkan atau dibuang ke Ende karena kegiatan politiknya membahayakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, katanya. Kemudian Bung Karno ke Ende lewat Surabaya, yaitu dengan kapal barang KM Van Riebeeck. Setelah berlayar selama 8 hari, Bung Karno tiba di Pelabuhan Ende dan langsung melapor kedatangannya ke kantor polisi. Bung Karno dan keluarganya menempati rumah pengasingan itu di salah satu rumah milik Haji Abdullah Ambu Waru. Selama di Ende dari tahun 1934 sampai 1938, salah satu hal yang paling penting adalah ketika Insinyur Soekarno di tengah keterasingannya di bawah pohon sukun sebagai salah satu tempat beliau menggali pemikiran tentang dasar negara yang kemudian dirumuskan oleh Panitia 9 menjadi Pancasila pada tahun 1945. Pada tanggal 18 Oktober 1938, Insinyur Soekarno dipindah dari Ende ke Bengkulu. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1951, Insinyur Soekarno saat itu sudah menjadi presiden. Kemudian beliau mengunjungi Ende untuk pertama kalinya. Langsung bertemu dengan Haji Abdullah Ambu Waru dan menyatakan keinginannya agar rumah tersebut dijadikan museum. Pada kesempatan kunjungan kedua tahun 1954, Insinyur Soekarno meresmikan rumah itu sebagai rumah museum pada tanggal 16 Mei 1954. Itulah alasan kenapa Pak Jokowi kunjung di NTT. Yang pertama, Pak Jokowi mengingatkan kita bangsa Indonesia ini, di mana akhir-akhir ini ada kelompok-kelompok tertentu
yang menginginkan ganti dasar negara dengan pemahaman yang lain. Pak Jokowi tidak banyak bicara. Dia menunjukkan dengan sikapnya dia. Contoh sederhana, dia mengunjung NTT, Flores, tepatnya di Kabupaten Endo, yaitu kota Pancasila. Supaya biar saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke tahu, itu alasan Pak Jokowi. Pancasila adalah dasar, adalah lambang negara kita yang tidak bisa diganggu gugat, karena itu adalah perjuangan para pahlawan untuk mendirikan bangsa ini. Oke, tetap dukung channel kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Tetap dukung ya. Salam persaudaraan dari Sabang sampai Merauke.